Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat menjelang istirahat. Bertemu lagi dengan saya Andika Motor, mengulas seputar otomotif. Uh, Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita. Kemudian kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah, dihindarkan dari segala berbahaya. Diri kita, saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita, tetangga kita, semuanya juga yang nyimak video ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, saya mau sedikit berbincang-bincang sore ya, kegiatan sore di bengkel guys ya, menjelang istirahat. Nah, ini untuk si unit Daihatsu Grand Max-nya yang 1,5 itu yang kemarin ACVS. Alhamdulillah untuk blok mesinnya sudah kita quarter, kemudian di bagian kruk asnya juga sudah kita undersize atau kita slip ya. Nah, ini guys. Nah, ini untuk crankshaft ya. Alhamdulillah sudah kita slip. Jadi berapa ya? 100 ya. Karena kan ini parah juga kemarin gara-gara ganti metal di bawah, nggak dibongkar ya, sama salah satu mekanik, karena ini korban malpraktek juga. Nah, kita sudah menawarkan ya sama si yang punya owner, yang punya mobil atau kendaraan, ke owner. Kata saya ini udah 100 ya di bagian metal jalannya ya, kita hargai juga karena dia kan nggak punya, mungkin tipis ya, anggaran dan biayanya tipis ya, kita hargai. Sementara ini kalau masih bisa 100 ya 100 ya. Kalau misalkan udah 100 lebih ya itu kan bahaya guys, nggak bisa ya, udah stuck ya itu guys. Nah, ini untuk metal jalannya dia udah 100, kemudian di bagian metal duduknya alhamdulillah masih standar guys ya, masih bisa digunakan. Mungkin nanti kita amplas halus ya, menggunakan hemplas 1000 meskipun sudah kita undersize atau sudah kita selip. Ini jangan langsung kita setel, jangan langsung kita pasang ya, kita amplas dulu menggunakan amplas dengan ukuran nomor 1000 ya. Kita gosok-gosok dulu semua biar yang tajam-tajam di lubang bekas slipnya itu nanti habis, sehingga nggak merusak metal gitu guys ya. Nah, itu cara kerja guys ya, cara kerja kita itu guys. Terus cara kerja kita itu kalau bongkar mesin itu rata-rata 1 minggu lebih ya. Kok lama amat om, turun mesin aja harus 1 minggu. Nah, ini cara kita guys, sampean ya sampean gitu guys. Nanti lubang-lubangnya juga kita bersihin semua guys ya. Terus ya pokoknya kita cuci bersih semua ya. Terus ini bloknya guys nih. Nah, ini bloknya udah kita quarter juga alhamdulillah. Untuk bloknya ini di Operses 50 masih aman guys ya. Terus si bagian ininya juga nih, linernya juga kan, kalau yang bagus itu nggak perlu bening-bening ya, itu salah. Kalau misalkan quarter bagus katanya bening, itu salah guys, tetap harus ada kayak baret-baret kayak gini guys ya. Nah, ini untuk supaya si oli itu tidak tersapu bersih ring seher ya, sehingga bisa ada oli tersisa. Kemudian si ring seher dan si pistonnya juga nanti akan awet guys gitu guys. Jadi nggak boleh sampai bening katanya bagus kayak kaca, itu salah guys ya, itu salah sekali guys ya. Ini pesanan kita, dan ring gapnya juga pesanan kita harus berapa nanti gitu guys. Nah, ini kita bincang-bincang sore guys ya. Nah, ada satu unit Avanza juga, satu NR tahun 2015. Dia mengeluhkan lemot ya, tenaga lemot. Kemudian setelah jalan beberapa kilometer dia akan berhenti, sama sekali nggak bisa jalan, tapi idealnya masih normal guys ya. Setelah kita cek di bagian engine, di bagian kabel-kabel, di bagian sensor, kita scan juga, ternyata tidak ada DTC muncul. Terus kita melakukan pengukuran di bagian fuel pump, ternyata di bagian fuel pumpnya sudah lemah. Kita wajib punya tester kayak gini ya, tester gauge untuk mengukur si pressure, tekanan bahan bakar ya guys ya. Ini murah sekali, murah sekali di pasaran-pasaran atau di toko-toko online banyak guys. Cuman paling kebanyakan yang menggunakan PSI atau bar ya. Sebab kalau di buku manual itu kan
Untuk ukuran standarnya itu sekitar 310 sampai 340 kVA ya, atau kilopascal. Nah, nanti kalau kita konversikan ke bar berarti gini aja rumusnya guys ya. 100 kPa atau 100 kilopascal itu sama dengan 1 bar ya, kalau kita konversikan ke bar. Nah, berarti kalau untuk 310 atau 340 kVA kilopascal standarnya kita konversikan ke bar ya, berarti kita bulatkan sekitar 3 bar ya, sekitar 3 bar. Kemudian kita konversikan lagi ke PSI, dari bar itu sekitar 40 bar gitu guys. Nah, untuk ukurannya misalkan 3 bar normalnya ya, atau 300 kVA. Nah, untuk misalkan kita temui di sini ukurannya hanya ada di 250 kPa atau di 2,5 bar, berarti itu sudah dinyatakan bahwa si fuel pump itu lemah guys, nggak bisa digunakan, sudah nggak bakal bener guys ya, nggak bakalan bener gitu guys. Jadi kita harus tahu ya ukurannya. Seperti Andika sering baca-baca buku, tak buka-buka lagi buku gitu guys. Jadi yang buka-buka buku itu bukan orang bodoh guys, sebaliknya yang buka-buka buku itu orang yang cerdas, mekanik naik kelas. Jadi jangan asal gawe, asal kerja gitu lagi hari ke hari nggak ada perubahan, itu salah guys. Cari ilmu tetap lanjut guys, lanjut cari ilmu itu kan nggak ada batas waktunya, kemudian nggak memandang usia juga gitu guys ya. Terus ini juga guys, nih kita sering nemuin bagian filter bensin. Ini biasanya filter bensin ini suka ada di unit Mega Carry, Suzuki Futura, kemudian di Toyota Avanza, Daihatsu juga ada ya. Ini sering kita nemuin di rekan-rekan kita itu sering dibersihin guys ya. Dibersihin tak semprot-semprot dari sini menggunakan cleaner karbu, kemudian tak semprot lagi pakai air kompresor, pakai angin. Nah, itu kan hitam. Ya sampai lebaran juga guys, sampai Idul Fitri juga nggak bakalan bening guys. Ini kan terbuat dari karton juga dalamnya guys ya. Lama-lama dia hancur, kemudian kedorong ke fuel rail, sehingga si injektor mampet dan sebagainya. Injektor juga kan nggak murah guys, injektor itu kan mahal gitu guys ya. Saya nggak pernah bersihin filter BBM yang kayak gini guys. Nah, setelah cukup pemakaian, lama juga pemakaian, sekitar 5 tahun, kita lempar guys ya, kita ganti. Nah, ini udah kita beliin yang baru guys tuh. Terus untuk fuel pump tadi ada salah teknis ya. Jadi si tokonya itu, kita kan telepon tokonya, kata kita kan untuk fuel pumpnya kita beli yang motor saja, yang motornya, yang hanya cuman motornya ya, cuma motornya, nggak AC, nggak satu paket. Kebetulan ada, katanya cuman si tokonya itu mungkin nggak dengar atau lupa dikasih yang Avanza All, itu nggak bisa guys ya, terpaksa kita kembalikan lagi, kita tukar lagi guys ya. Nah, ini untuk Avanza 1NR Dual VVTi 2015 itu kalau nggak salah si motornya ini sama dengan si punyanya Toyota Innova ya. Nah, soketnya kecil guys, si pin soketnya itu kecil ya. Nah, ini untuk Avanza 2NR itu guys. Terus apalagi yang kita bahas guys, nah ini gejala ya, gejala fuel pump lemah itu nggak selalu misalkan langsung mati atau lemot tenaga, enggak ya. Kadang-kadang mobil sehat tiba-tiba dia down, stuck, digas nggak mau, idle normal, nanti setelah didinginkan beberapa menit atau beberapa jam dia normal lagi, itu indikasi fuel pump. Seperti terjadi pada unit Avanza ini guys ya. Tapi sudah kita coba di bagian wiring, kelistrikan, sensor-sensor, kemudian sudah kita scan juga, alhamdulillah guys tidak menemukan DTC yang muncul atau kode DTC guys ya. Nah, terus kita mengarah ke bagian fuel pump, kita ukur, ternyata sudah lemah guys ya gitu. Jadi ya pentingnya kita punya alat-alat seperti ukuran fuel pump, kemudian untuk mengukur kompresi, kemudian kunci torsi,
tester dan sebagainya, scanner. Nah itu harus punya guys, meskipun kita hidup di kampung, mekanik deso, apa salahnya kita naik kelas gitu guys. Apa salahnya kita naik kelas, terus belajar, berupaya agar kita itu dari hari ke hari itu bekerja itu untuk mendapatkan kerjaan yang lebih baik ya, lebih baik, lebih profesional. Utamakan prosedural kerja, sesuaikan dengan buku manual, dari mulai ukurannya, kemudian servis berkalanya. Misalkan di filter udara itu harus berapa kilometer penggantiannya, kemudian oli juga, busi juga, filter oli juga, filter BBM juga, itu kan harus standar ya. Jadi nggak asal ngawur kita tunggu sampai rusak ya, pada akhirnya kacau. Seperti ini kan banyak sekali yang jarang ganti filter ini kan, tunggu dulu sampai mogok atau sampai berebet, injektor mampet, akhirnya injektornya rusak, ininya harus diganti, ongkos mekaniknya tambah mahal ya kan. Mending lamun misalkan tepat sasaran menganalisa atau memprediksinya. Coba kalau misalkan nggak tepat sasaran, ininya dibeli ternyata bukan ininya gitu. Seperti kemarin kan saya scan di Avanza yang kemarin datang itu kan, dia timbul DTC P0335 itu kan ke sensor CKP di scanner kan, ke sensor CKP biasanya itu terjadi kerusakan di sensor, atau sensornya yang kotor, kemudian wiring atau kabelnya juga yang putus, kemudian si rantai keteng atau timing chainnya juga yang nggak ngetop. Ternyata kan bukan dari situ guys, dari fuel pumpnya yang lemah, bocor di bagian o-ringnya, susah hidup, kebaca sama si komputer atau ECU itu kan CKP yang nggak bener. Timbul lagi DTC yang lainnya kan, bahwa si unit itu nggak mau hidup, susah hidup. Nah gitu guys. Jadi jangan salah prediksi guys ya. Kita mempunyai alat scan juga, tidak semerta-merta kita itu misalkan kerusakan dituju ke CKP, nah itu belum tentu CKP-nya guys. Kita harus tahu kaitannya kemana, urutannya kemana gitu. Jadi pelan-pelan ya, kalau kerja pelan-pelan, jangan terburu-buru, dihayati, bersih, profesional, supaya kita senang, pelanggan konsumen juga puas guys. Itu alhamdulillah guys ya. Alhamdulillah untuk Grand Max juga ini doanya guys ya, semoga diberikan kelancaran, karena ini kan Grand Max juga hasil malpraktek seseorang yang tadinya overheatingnya nggak kelar-kelar sampai 1 bulan di bengkel orang lain ya, sampai rusak juga mesinnya ya, metal pun sampai habis, kemudian metal diganti tanpa dibongkar mesinnya, diganjal-ganjal kayak gitu ya, akhirnya patah. Kemudian di bagian pistonnya juga salah, ada yang salah di nomor 3 yang kebalik ya, si makronnya itu tanda depannya itu malah ke belakang. Nah itu kan konyol ya kan. Nah di situ intinya kita harus belajar ya, harus belajar disiplin. Ada yang bilang katanya sampean buka-buka buku mulu katanya masih bodoh, itu salah ya. Justru orang yang buka-buka buku, sering baca kutu buku, itu bakal jadi orang yang pintar dan sukses. Gitu aja guys ya. Oke guys, hari sudah sore. Nah ini untuk Mitsubishi SS-nya juga sudah alhamdulillah sudah kelar ya. Terus yang ini mungkin besok tak garap, Avanza mungkin nanti besok juga, karena si fuel pumpnya, motor fuel pumpnya masih tak tuker. Ini juga besok si 1 unit Grand Max ini besok nanti tak cuci dulu mesinnya yang bersih, baru kita install ke mesin. Nanti kita kasih tahu cara install mesin yang benar guys ya, standarnya bagaimana gitu guys ya. Oke guys, terima kasih. Andika Motor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.